Ini tentang usaha KPK gencar mengatasi korupsi di Papua. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan Papua saat ini menghadapi tantangan serius dalam mengatasi korupsi. Dari hasil sejumlah survei dan juga evaluasi, KPK mendapatkan gambaran kondisi Papua yang perlu mendapat perhatian serius dalam pemberantasan tindakan kecurangan dan juga penyelewengan uang negara. Wakil Ketua KPK Yohanes Tanak menyatakan hasil dari survei penilaian integritas atau SPI pada tahun 2022 menyoroti Papua sebagai daerah yang masih sangat rentan terjadi korupsi. Meskipun terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya dengan rata-rata nilai SPI mencapai 66,76, namun angka ini masih di bawah rata-rata nasional yang berada di angka 71,94. Dari 24 kota dan kabupaten yang disurvei, sebagian besar yaitu 21 wilayah masih tergolong sangat rentan terjadi korupsi. Hanya 3 wilayah di Papua yaitu Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Lanijaya, dan juga Kota Jayapura yang masuk dalam kategori rentan atau lebih baik dalam pencegahan korupsi dari 21 kabupaten lainnya. Selanjutnya terkait dengan Monitoring Center of Prevention atau MCP tahun 2022, KPK memberikan sorotan pada rendahnya progres implementasi pencegahan korupsi di Papua. Meskipun terdapat capaian positif dalam optimalisasi pajak daerah, namun tingkat penerapan pengelolaan barang milik daerah masih tergolong rendah. Dengan nilai progres rata-rata sebesar 56%, KPK menilai perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kinerja dalam beberapa area intervensi seperti perencanaan APBD, pengadaan barang dan jasa, serta pengawasan APIP. Ia juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan korupsi menjadi jelas melalui sarana pengaduan. Dalam rentan Januari hingga Desember 2022, KPK menerima 80 pengaduan dari Papua dan juga ada 24 dari Papua Barat. Dari puluhan pengaduan tersebut, KPK telah menangani sebanyak 24 kasus tindak pidana korupsi di Papua sejak tahun 2008 hingga 2020. Kasus-kasus tersebut melibatkan penyalahgunaan dana APBD, suap dan juga gratifikasi terkait proyek dari APBD provinsi. Yohanes Tanak melanjutkan KPK berusaha untuk mencegah bertambahnya dampak dari korupsi dengan menggelar pendidikan anti korupsi di beberapa sekolah di Papua. Hal ini menjadi langkah positif dalam membentuk budaya integritas di kalangan pelajar. Sebab dengan berinvestasi pada pendidikan, generasi muda dapat menjadi kunci untuk menciptakan generasi yang berintegritas. Pihaknya juga menggelar inisiatif politik cerdas berintegritas atau PCB, tujuannya untuk membangun kesadaran integritas dalam dunia politik sehingga dapat menciptakan lingkungan politik yang bersih dan juga terpercaya. Kalau menurut saya, tanah Papua pasti memiliki potensi besar untuk mengatasi tantangan korupsi. Sebab dengan partisipasi aktif masyarakat, peningkatan implementasi program pencegahan, serta investasi dalam pendidikan anti korupsi dengan kerjasama dari semua pihak bisa menjadi langkah kunci untuk mencapai tanah Papua yang melangkah maju dengan pemerintahan yang bersih dan juga jujur. Kalau menurut kamu bagaimana?